kita lanjutkan tentang materi distribusi pendapatan. Jadi setelah kita belajar tentang kurva Lorenz ya, kurva Lorenz yang dia memperlihatkan hubungan antara persentase penduduk ya kan, penduduk dengan persentase pendapatan pada waktu tertentu, maka di sini juga ada yang namanya rasio Gini rasio atau coefficient Gini. Nah, setelah digambar kurva Lorenz-nya, itu bisa kita ketahui ketimpangan dengan menggunakan koefisien Gini. Nah, di sini nanti ada beberapa angka yang menunjukkan ketimpangan itu nanti rendah atau tinggi. Nah, di sini ada tiga rentangan angka mulai dari 0 sampai 0,4, ini nanti menunjukkan ketimpangannya rendah. Kemudian 0,4 sampai 0,5 dia menunjukkan ketimpangan yang sedang, dan 0,5 sampai 1 di sini dia menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Nah, gimana kita bisa mengetahui angka-angka ini nanti? Nah, caranya kita bisa lihat dari sini. Nah, di sini di kurva Lorenz kan dia nanti bisa membentuk suatu lengkungan ya kan, mulai dari garis diagonal terus dia membentuk lengkungan yang di sini diarsir dengan warna abu-abu. Nah, itu nanti kita lihat luas bidangnya. Di sini ada bidang OBA, OBA ini atau bidang yang diarsir, itu nanti kita bagi dengan segitiga yang ada di sini. Segitiga O sampai O aksen dengan A. Jadi segitiga siku-siku ini ya. Nah, di sini di kurva Lorenz ini nanti ketika distribusinya dikatakan distribusinya itu merata, jika nanti hasil dari koefisien Gini-nya itu mendekati 0. Dan sebaliknya, kalau nanti hasilnya dari pembagian bidang atau pembagian kurva Lorenz dengan segitiga siku-siku ini hasilnya mendekati 1, maka itu pendapatan dikatakan kalau sangat tidak merata. Nah, jadi seperti apa kita bisa mengetahui jumlahnya? Nah, jadi yang pertama kita harus membuat, nah nanti untuk mengetahui koefisien Gini-nya ini berapa, kita harus mengurangi dulu. Jadi untuk mengetahui daerah arsiran, yang pertama kita harus mengetahui daerah arsiran ini berapa, kemudian daerah yang tidak diarsir ini berapa. Nah, caranya gimana? Kita nanti menghitung luasnya dengan menggunakan rumus luas segitiga. Yang pertama kita cari dulu luas segitiga totalnya ini dari O aksen sampai A, kemudian kita mencari daerah yang tidak diarsir ya, yang di luar dari kurva Gini Lorenz-nya, ya ini mulai dari titik O, B, A, O aksen ini, segitiga ini. Baru nanti kita bisa tahu daerah yang diarsir ini berapa dengan cara mengurangi segitiga yang besar tadi dengan dikurangi dengan segitiga yang tidak diarsir ini. Nah, ini kan bentuknya kan lengkungan. Nah, gimana cara kita bisa mengetahuinya? Nah, di sini kita pakai garis-garis pembagian yang di kurva Lorenz tadi ya. Nah, di sini dari garis-garis pembagian dengan garis-garis titik distribusi pendapatan menurut kelompok penduduk ini, nanti kita bisa tahu bentuk dari kurva yang tidak diarsir. Nah, jadi di sini kan ada rentangan angka 0 sampai 100. Nah, di sini juga sudah dibagi menjadi 5 kelompok penduduk. Maka di sini nanti ada
5 bidang yang harus kita tambahkan. 5 bidang datar. Yang pertama, dari kelompok penduduk yang pertama, ada segitiga, siku-siku kecil di sini. Nah, siku-siku kecil di sini dia mempunyai rentangan kita anggap sebagai 20 ya kan. 20 cm ini menjadi alas. 20 cm ini menjadi alas. Nah, tingginya berapa? Tingginya kita lihat dari titik ini. Oh, titik ini ada di 10. Berarti alas untuk rumus segitiga kan alas kali tinggi dibagi 2. Nah, berarti di sini alasnya 20 dikali 10 200 ya kan? Dibagi 2. Nah, hasilnya adalah tadi kan 20 dikali tinggi 10 adalah 200 dibagi 2 menjadi 100. Jadi luas segitiga kecil dari kelompok penduduk pertama adalah 200. Kemudian di sini kita lanjutkan dengan cara menjumlahkan 4 bidang selanjutnya. Nah, 4 bidang selanjutnya ini dianggap sebagai bidang datar trapesium. Anak-anak pasti ingat ya, rumusnya dari trapesium adalah jumlah sisi yang sejajar, ya kan, jumlah sisi yang sejajar itu nanti dikali dengan alasnya, kemudian dibagi 2. Nah, di sini maaf untuk rumus trapesiumnya kan jumlah sisi yang sejajar dikali tinggi ya. Jumlah sisi yang sejajar dikali tinggi dibagi 2. Nah, di sini berarti bisa kita lihat untuk jumlah sisi yang sejajar trapesium yang pertama ini ada di kelompok penduduk nomor 2. Nah, kelompok penduduk yang miskin di sini alas yang sejajarnya yang mana, Bu? Nah, ada yang di sini. Garis ini dan garis ini. Tingginya adalah yang ini, karena bentuk trapesiumnya kan seperti ini. Nah, berarti alas yang sejajar, alas yang pertamanya ini ada 10, kemudian alas yang kedua di sini ada sebesar 20. Nah, itu nanti kita tambahkan. 10 kita tambah dengan 20. Berarti ada 30. Kemudian kita kalikan tinggi. Tingginya kita anggap yang di sebelah sini. Ini nanti menjadi tinggi dari trapesium. Kalau tadi kan menjadi alas dari segitiga. Nah, ini sekarang menjadi tinggi dari trapesium. Nah, di sini tingginya kita anggap sebagai 20 kan ya, sama semua. Karena tadi sudah dibagi dengan penduduk, 5 jenis golongan kelompok penduduk. Nah, ini jadi ada tingginya sebesar 20. Jadi tadi sudah sisi sejajar kita tambahkan 10 kita tambah 20 ada 30, lalu kita kalikan dengan tinggi sebesar 20, kita kalikan sehingga ketemu 600, kemudian kita dibagi 2 jadi 300. Nah, ini nanti anak-anak teruskan sampai ketemu di sini, ada ketemu 3 trapesium lagi. Nah, setelah itu baru nanti total dari trapesium ini ada 4, kita tambahkan dengan segitiga yang kecil. Nah, ini nanti menjadi luas dari daerah yang tidak diarsir. Nah, untuk mencari daerah yang diarsir, maka kita harus cari dulu segitiga yang besar. Segitiga siku-siku yang besar dari titik O aksen sampai A, ini kita cari. Nah, luasnya sama, segitiga alas kali tinggi dibagi 2. Berarti alasnya di sini ada berapa anak-anak? 0 sampai 100 ya. Ada 100 dikali tingginya juga 100, kemudian nanti dibagi 2, berarti 100 kali 100 kan 10.000 ya, 10.000 dibagi 2 berarti jumlahnya 5.000. Nah, itu nanti kita yang segitiga yang besar ini luasnya kita kurangi sama segitiga kecil juga teman-temannya trapesium yang sudah kalian tambahkan. Nah, setelah dikurangi berarti ketemu yang namanya daerah yang diarsir. Nah, setelah ketemu
kita lanjut mencari Gini rasio, berarti yang ini bidangnya diarsir nanti dibagi dengan segitiga yang besar, yang luasnya 5000 tadi. Nah, jadi nanti akan ketemu angka-angkanya nanti pasti antara 0 sampai 1. Nah, Bu, kalau misalnya kita ketemu angkanya lebih dari 1 gimana? Itu berarti ketimpangannya sudah sangat parah. Karena pada koefisien Gini, angka 1 itu sudah menunjukkan ketimpangan yang tidak merata, yang sangat-sangat tidak merata. Maka kalau kita menemukan hasilnya nanti lebih dari 1, maka itu menunjukkan ketimpangan yang sangat lebih parah dari biasanya. Nah, oke, cukup dari sini saja pelajaran kita tentang koefisien Gini. Pokoknya anak-anak ingat, untuk mencarinya kita harus mengetahui luasnya, luas bidang diarsir atau luas dari kurva Lorenz, dan baru dibagi dengan luas segitiga yang ada di kurva Lorenz ini. Segitiga besar yang sudah dibagi dengan garis diagonalnya. Oke, terima kasih, cukup sekian. Semoga anak-anak paham. Jika masih ada yang diinginkan, boleh untuk menghubungi Ibu. Ya, terima kasih.